Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Panji Ulama SPD. Saya di Satuan Kerja SMP Kartika 49 Malang. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan submateri pokok ASEAN dan subnya yaitu negara-negara anggota ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak bisa berkumpul dalam kegiatan kita yaitu belajar daring, dan di awal ini kita akan melakukan kegiatan belajar awal dari kelas 8. Semoga dari awal yang baik ini dengan penuh semangat anak-anak mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Ya, itu Amin. Ya. Saya doakan semua anak-anak yang hadir di sini berarti anak-anak yang memiliki kemauan, ya, kemauan. Sebelum kita mulai anak-anak, tolong salah satu di antara anak-anak dipimpin doa ya, seperti biasa. Ya. Awali belajar kita dengan berdoa. Silakan, ayo siapa yang mau memimpin doa? Tolong dibuka semua kameranya kalau kita berdoa, biar Pak Panji juga tahu. Atau Resa. Oh ya, Marsa, silakan Marsa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Marsha. Ya, terima kasih atas awal kegiatan kita ini dengan memimpin doa. Selanjutnya Pak Panji akan share screen terlebih dahulu tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, Pak Panji izin share screen terlebih dahulu. Sudah tampak anak-anak presentasinya? PPT-nya? Sudah. Baiklah anak-anak ya. Untuk pagi hari ini sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Supaya kegiatan kita ini lancar, nah, kita akan membahas yaitu dengan materi pokok ASEAN. Materi pokoknya yaitu negara-negara anggota ASEAN. Lalu di sini ada KD-nya, yaitu di sini harapannya kita bisa menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ya. Lalu menyajikan hasil telaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lalu dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu harapannya anak-anak nanti dapat mengidentifikasi negara-negara anggota ASEAN secara tepat atau benar, lalu
anak-anak dapat menunjukkan letak geografis negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Yang ketiga, peserta didik atau anak-anak dapat menunjukkan letak astronomis negara-negara ASEAN. Yang keempat, anak-anak dapat menganalisis iklim setiap negara anggota ASEAN. Yang kelima, anak-anak dapat menghubungkan materi dengan permasalahan kontekstual yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN dengan lalu untuk capaian kompetensi keterampilannya, anak-anak dapat membuat peta ASEAN dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Ya. Jadi untuk sama dengan UPK-nya, ini tujuan pembelajarannya dari sikap anak-anak memiliki tanggung jawab, disiplin, secara tepat. Nah, di pengetahuannya, peserta didik dapat mengidentifikasi nama-nama negara anggota ASEAN. Lalu, peserta didik dapat menunjukkan letak geografis negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan letak astronomis negara-negara ASEAN dengan benar. Ya, peserta didik dapat menganalisis iklim setiap negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Peserta didik dapat menghubungkan materi dengan permasalahan kontekstual yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN dengan benar. Itu harapannya dari tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Hari ini ada yang masuk. Lalu yang kedua anak-anak. Jadi anak-anak dari SDP kan seperti yang kemarin, anak-anak pasti tidak asing lagi dengan ASEAN. Iya apa enggak? Iya. Nah, Iya. Nah, kira-kira siapa yang tahu kepanjangan ASEAN? Asosiasi. Angkat tangan ayo Resen. Ayo. Resen. Siapa? Siapa yang tahu kepanjangan ASEAN? Angkat tangan. Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Oh iya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Itu ASEAN, ya. Nah, lalu selanjutnya Pak Panji akan share video, ya. Silakan disimak terlebih dahulu supaya anak-anak nanti lebih paham lagi. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Dalam bahasa Indonesia, ASEAN disebut juga dengan Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, adalah untuk pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Ketiga, meningkatkan kerjasama efektif. Keempat, saling memberikan bantuan dalam saran penelitian. Kelima, bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Keenam, memajukan pengkajian mengenai negara dan kerjasama yang erat dan memelihara hubungan dengan berbagai organisasi internasional dan regional. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara. Indonesia diwakili oleh Adalid, Filipina diwakili oleh Arvino Ramos, Malaysia diwakili oleh Tun Abdulazak, Singapura diwakili oleh Astra Jaya,
dan Thailand diwakili oleh Tanat Khoman. Saat ini, anggota ASEAN tambah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar. Berikut ini adalah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Indonesia. Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi. Ibu kota Jakarta dengan bahasa uangnya rupiah, bahasa Indonesia 17.945 dan bangsanya adalah Indonesia Raya. Malaysia adalah Indonesia ibu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uangnya yang digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1905 tujuannya adalah bangsa negara. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN tanggal 7 Januari 1984. Negara ini beribu kota di Bandar Sri Begawan dengan 765 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1945. Allah peliharakan Sultan. Singapura adalah negara terkecil di ASEAN. Beribu kota di Singapura, luas wilayahnya 9. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Filipina wilayah 200.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipina atau Tagalog dan bahasa Inggris atau uangnya. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Hutang Literat atau Fusion Lain. Kamboja beribu kota di Phnom Penh, luas wilayah 625 km persegi. Bahasa resminya adalah Khmer, mata uangnya riel Kamboja. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dengan lagu kebangsaan No Courage. Tanggal bergabung dengan ASEAN 16 Desember 1998. Vietnam bergabung dengan ASEAN tanggal 28 Juni 1990. Vietnam, mata uangnya dong. Hari kemerdekaan 2 September 1940 dan lagu kebangsaan The Song of the Medicine Trust. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain. 13.120 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht, bahasanya Kleng Thai. Laos beribu kota di Vientiane. Bergabung dengan ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Luas wilayahnya adalah 236.800 km persegi. Bahasa resminya Lao, mata uang Kip Laos.
Hari Kemerdekaan 19 Juli 1949 dengan lagu bangsaan Peng Satlau. Myanmar dari Ringu dan Gunung Pidau sebagai kota administrasi. Luas lainnya 676.578 km persegi. Bahasa resminya adalah bahasa Myanmar dengan mata uang Kyat Myanmar. Hari Kemerdekaan 4 Januari 1948 dengan lagu bangsaan Tinian Myanmar. Demikian ulangan kita kali ini. Untuk mencari informasi tentang negara-negara di ASEAN, kalian dapat mencari informasi di perpustakaan, internet, dan diskusi yang kalian lakukan bersama teman-teman kalian dan guru kalian di kelas. Dari video. 10. Siapa dulu? Ayo tes ya. Angkat tangan. Ya, angkat tangan dulu. Ayo siapa yang angkat tangan? Ada berapa anggota ASEAN? Angkat presiden. Biar Papa Panji tahu. Angkat tangan gini. Presiden. Nah, Marsha, ayo Marsha. 10 yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam. Oke, terima kasih. Tapi ada 10 negara. Lalu siapa yang bisa? Kira-kira ASEAN itu dibentuk pada tanggal dan tahun berapa, anak-anak? Ya, Malaysia, silakan Malaysia. 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pintar. Ya. Lalu yang siapa di antara anak-anak yang tahu isi dari deklarasi Bangkok? Ayo. Ayo. Isi dari deklarasi Bangkok. Mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan Ayo siapa? betul nggak? Ayo. Isi dari deklarasi Bangkok adalah mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan hukum budaya istiadat di kawasan Asia Tenggara, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan selang negara-negara di Asia Tenggara, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Nah, bagus sekali. Terima kasih Devina. Ya. Nah, tadi adalah isi dari deklarasi Bangkok. Lalu tadi setelah anak-anak menyimak dari video yang Pak Panji tadi, kira-kira negara di kawasan Asia Tenggara itu yang tidak pernah dijajah negara apa ya? Thailand, Pak. Ya, apa? Thailand. Oh iya, berarti anak-anak sudah cermat ya? Sudah cermat sekali Sudah. ya. Nah, itu dari sini anak-anak Pak Panji bisa menilai anak-anak bahwa apa yang disampaikan Pak Panji dari pengamatan video pembelajaran tersebut berarti anak-anak sudah paham ya. Lalu yang kedua, Pak Panji ingin tanya lagi, yang menjadi perwakilan dari negara Indonesia dalam deklarasi apa Devina ini? Indonesia. Devina, oh iya Devina. Siapa Dev?
Ada Malik, Pak. Nah, Malaysia. Ya, Malaysia. Tun Abdul Razak. Iya, Reza Abdul Razak. Lalu Singapura. Endra Jaratnam. Singapura? Iya, betul lah. Yang dari Filipina. Depannya N. Udah. Sasa, Okta, Marsha atau Devina? Ayo. Narji Suramos. Oh, pinter. Nah, itu anak-anak. Berarti anak-anak dari pengalaman belajarnya sudah paham ya. Ada 5 negara ya yang memotivasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu untuk membentuk sebuah organisasi, yaitu ASEAN, Association Southeast Asian Nation. Ya, Nation-nya itu nanti belakangnya ada S-nya ya, karena negara-negara, perkumpulan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Lagi video ya, mohon anak-anak simak ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Panji sangat bangga sekali kepada anak-anak karena anak-anak sudah bisa mengikuti pelajaran ini ya. Jadi sudah dicermati materinya, jadi lebih enak ya. Pak Panji izin share lagi videonya. Hari ini kita akan belajar materi tentang kondisi geografis negara ASEAN. Nah, di pojok kanan atas terdapat lambang ASEAN, di mana lambang tersebut memiliki arti dan makna. Warna merah mewakili keberanian, biru memiliki arti perdamaian, kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan, dan putih melambangkan kesucian. Selain itu, lambang ASEAN juga memiliki 3 bentuk. Bentuk lingkaran memiliki arti persatuan antar anggota ASEAN, bentuk padi yang berwarna kuning memiliki arti rasa persahabatan dan solidaritas, dan terakhir, tulisan ASEAN merupakan lambang resmi yang memiliki satu identitas. Nah, ada negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Kondisi geografi negara di ASEAN. Kawasan ASEAN secara astronomi dari 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dengan luas sekitar 494.810,3 km persegi. Sementara berdasarkan utara berbatasan dengan negara Tiongkok, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia, dan sebelah barat berbatasan dengan India dan Bangladesh. Ini supaya waktu kita tidak berlama anak-anak, yang link video Pak Panji sampaikan di WhatsApp kan sudah ada ya? Ya. Ya. Halo. Ya. Untuk negara-negara anak-anak lihat sendiri ya. Jadi kita lanjut ke kegiatan selanjutnya anak-anak supaya lebih cepat. Dari LKPD yang 1, 2, 3. Kemarin siapa yang bisa presentasi? Ayo silakan. Mulai dari LKPD 1 ya, Pak. Siapa? Salsa Bila, silakan Salsa. Silakan Salsa. Salsa bisa dibuka kameranya, Nak? Bisa, Pak. Sudah. Lah, pintar. Oke, ayo lanjut. Geografi Filipina. Filipina terdiri dari 7.107 pulau dengan luas total daratan diperkirakan 343.408 km persegi. Negara ini terletak antara 1.106 derajat 40 dan 126 derajat 34.
Letak astronomisnya berapa? 116 derajat 40 dan 126 derajat 40 menit ya. 40 Ya, menit 116 derajat 40 menit dan 126 derajat 34 menit 126 derajat 34 menit bujur timur dan 4 derajat bujur 40 menit timur. Nah, ya, BT itu bujur timur, BT bujur barat ya. Ya. Lanjut. Derajat 40 menit dan 20 derajat 10 menit lintang utara. Di timur dia dengan Laut Filipina, barat dengan Laut Tiongkok Selatan, dan di selatan dengan Laut Sulawesi. Pulau Borneo terletak beberapa ratus kilometer di barat daya, dan Taiwan di utara, Maluku dan Sulawesi di selatan. Dan di timur ada Palau. Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.280 km atau 22.509 mil yang menjadikannya negara dengan garis pantai kelima di dunia. Kepulauan ini dibagi menjadi utama Luzon, region 1 sampai 5, plus NCR dan CAR. Visayas, sampai 8, dan Mindanao 10 sampai 11 sampai 13 plus ARMM. Pelabuhan sibuk Manila di Luzon adalah Igara dan kota terbesar kedua setelah kota Quezon. Ya, oke, kita sampai situ dulu ya. Itu ya. Itu yang Filipina. Lalu lanjutnya. Siapa yang bisa Malaysia, siapa yang bisa? Abigail, ya silakan Abigail. Abigail dulu ya. Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia. Dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta dan wilayah melebihi 2.020 km persegi. Jumlah penduduk demikian berbanding dengan jumlah penduduk Arab Saudi dan Venezuela. Dan luas wilayah demikian sebanding dengan luas wilayah Norwegia dan Vietnam atau New Mexico, sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Tiongkok Selatan. Keduanya memiliki Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil. Sekitar 6.000 diantara tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa yang memberikan cuaca tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6 derajat lintang utara, 11 derajat 8 menit lintang selatan, dan dari 95 derajat bujur timur, 141 derajat 45 menit bujur timur, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km pangkat buah dan luas perairannya 3.257.483 km.
Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu Jawa dengan luas 132,107 km, Sumatera dengan luas 473,606 km, Kalimantan dengan luas 539,460 km, Sulawesi dengan luas 189,216 km, dan Papua dengan luas 421,9081 km. Apa masih Sudah, Pak. ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan anak-anak? Silakan. Iya, Marsha, silakan Marsha. Ayo, dibuka kameranya, Sa. Dampak positif dan negatif letak geografis ASEAN. Dampak positif. 1. Ekonomi negara-negara ASEAN membaik karena disebabkan menjadi tempat dilaluinya jalur perdagangan dunia. Yang kedua, karena negara ASEAN memiliki ukuran laut yang sangat luas menyebabkan banyaknya hasil laut yang melimpah. Ketiga, keindahan alam yang dimiliki negara ASEAN, baik itu perairan atau daratan, membuat negara ASEAN memiliki potensi pariwisata. Dampak negatif, 1. Letak geografis negara-negara ASEAN yang memiliki banyak pegunungan membuat negara-negara ASEAN menjadi negara rawan gempa dan bencana. Yang kedua, banyaknya penyusup narkoba dan pencurian ikan terjadi di wilayah perairan negara-negara ASEAN disebabkan karena luasnya perairan ASEAN. Ada yang bisa menambahkan anak-anak yang kaitannya dengan kondisi kita saat ini, dampak negatif dari dampak negatifnya negara-negara anggota ASEAN. Karena negara ASEAN dekat dengan Laut Cina Selatan, berarti berbatasan langsung dengan Cina. Iya. Ayo, kaitannya dengan kondisi kita sekarang ini, ayo apa kira-kira dampak negatifnya? Yaitu tersebarnya penyakit corona. Ya, apa? Oh iya, karena dekat ya sumbernya kan di mana itu? Di Wuhan anak-anak ya. Nah, sampai saat ini kita masih berkontak, sehingga kita di saat melakukan kegiatan belajar ini kita jadi tidak bisa tatap muka, jadi ada keterbatasan sehingga kita menggunakan moda daring. Ya. Lalu lanjut ke jawaban LKPD yang kedua, siapa yang bisa? Ayo, coba menyebutkan letak astronomis dan letak geografis negara-negara anggota ASEAN. Siapa? Silakan. Ya, silakan Desina. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur, dan 141 1 derajat lintang utara, 100 derajat bujur timur, 120 bujur timur. 3 Singapura, 1 derajat lintang utara, 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 5 menit 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. 10 Filipina 5 derajat lintang utara sampai 21 lintang utara dan 117 derajat bujur timur sampai 121 derajat bujur timur. Nah, terima kasih Devina. Kira-kira kesimpulan dari letak lintang dan letak bujur negara-negara anggota ASEAN itu apa anak-anak? Ada yang tahu kira-kira? Buka kameranya nah ya. Indonesia 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Iklim tropis, kondisi geografis. Negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Oke, sekarang yang bisa Malaysia. Siapa? Presiden, angkat tangan. Ya, Okta, silakan Okta. Dibuka kameranya, noh. Malaysia. Letak astronomis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Iklim tropis. Kondisi geografis, Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan diliputi dengan pegunungan dan khatulistiwa. Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamid dan Laut Cina Selatan. Kelima, delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Peter, terima kasih Marsha. Baiklah, untuk yang lain nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Sekarang kita lanjut sama siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Ayo. Silakan. Present. Kesimpulan kegiatan belajar hari ini yaitu ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Menteri Luar Negeri penandatangan Deklarasi Bangkok kala itu ialah Adam Malik Indonesia, Narciso Ramos Filipina, Tun Abdul Razak Malaysia, S. Rajaratnam Singapura, dan Tanat Koman Thailand. Tujuan kerjasama ASEAN: mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. 3. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. 5. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Yang strategis, sejak beberapa tahun belakangan ini, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini adalah daftar negara-negara perluasan keanggotaan ASEAN: Bangladesh, Palau, Papua Nugini, Republik Tiongkok, dan Timur Leste. Sudah Marsha? Oke, terima kasih atas kesimpulan hasil belajarnya, yaitu bahwa ASEAN itu yang mulai dari dibentuknya, ya, latar belakangnya. Nah, jadi kita sebagai negara Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang baik, karena kita sebagai negara anggota ASEAN, ada beberapa sikap anak-anak yang harus kita ambil di sini, yaitu ada toleransi, saling menghormati, ya. Nah, jadi ada menghormati antar warga negara, ya terutama untuk negara-negara tetangga, itu ya. Nah, karena di sini bahwa prinsip dasar dari negara-negara anggota ASEAN yaitu yang pertama menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah. Nah, seringkali antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu, mengalami perselisihan antara batas wilayah dengan negara tetangganya. Contohnya Indonesia, Malaysia, ya, seringkali bersinggungan. Akan tetapi karena sudah dibentuk
organisasi ASEAN. Nah, katanya di sini terjadi kedamaian di kawasan Asia Tenggara. Jadi ada saling menghormati, kedaulatan ya. Lalu ada identitas nasional para anggota ASEAN. Ya. Nah, lalu yang ketiga di sini sesama negara anggota ASEAN mereka bersatu melawan apa anak-anak? Melawan kolonialisme ya, segala bentuk penjajah. Kalau di negara kita sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, lalu yang keempat kesimpulan di sini bisa Pak Panji kuatkan di sini bahwa untuk negara-negara anggota ASEAN, nah, apabila ada sengketa itu harus diselesaikan secara damai. Supaya apa? Tidak mengganggu ketertiban dan keamanan apa di wilayah kawasan Asia Tenggara. Maka dari itu ada 5 tokoh ya, baik dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, ya, itu membentuk organisasi ASEAN. Nah, itu ya. Nah, lalu anak-anak untuk kegiatan belajar kita selanjutnya, anak-anak kita belajar tentang, ada yang tanya anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham anak-anak ya? Karena paham. Mudah ini, paham ya? Nggak ada pertanyaan ya? Baiklah anak-anak, jadi untuk minggu depan kita belajar tentang interaksi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, nah nanti Pak Panji kasih soal di Google Form ya, silakan dilihat, dibuka. Kalau senggang, tolong diisi ya untuk penilaian. Terima kasih atas semua anak-anak ya yang sudah presentasi hari ini. Harapannya untuk teman-teman yang lain yang belum gabung, diajak gabung ya. Ya. Harapannya yang belum pernah presentasi bisa presentasi supaya lebih terlatih lagi ya, supaya bisa lebih terlatih lagi ya. Ya, untuk kegiatan belajar ini bisa kita akhiri sebelum Pak diakhiri. Dengan berbagai kendala yang ada, kita belajar daring ya. Nah, salah satunya tadi Pak Panji terlempar ya, agak lama tadi ya. Pak Panji mohon maaf yang sebesarnya. Ya, mohon maaf yang besar-besarnya. Ya. Harapannya kita berdoa bersama bahwa supaya pandemi ini supaya berakhir, corona supaya berakhir, dan tetap anak-anak jaga protokol kesehatan. Ya, jaga prokes. Baik dari kalau keluar harus pakai masker, ya, jaga jarak. Kalau habis dari luar harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Supaya apa? Menjaga kesehatan diri kita sendiri ataupun di lingkungan kita, baik orang tua, saudara-saudara kita. Ya. Karena anak-anak juga tahu bahwa angka kematian di bulan-bulan ini sangat tinggi sekali. Iya, Pak? Ya. Iya. Apalagi didukung dengan kondisi kita ini sekarang suhunya sangat tinggi. Baiklah anak-anak, silakan salah satu di antara anak-anak untuk memimpin doa mengakhiri kegiatan belajar kita pada pagi. Silakan. Ayo siapa? Marsha ya. Ayo Marsha. Silakan Marsha. Marilah kita berdoa sesuai dengan keagamaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Marsha atas karena jangan lupa nanti Pak Panji share lagi beberapa materi supaya anak-anak lebih paham lagi. Ya, yang daring ini pasti penguatan materinya itu lebih mantap. Ya. Untuk permasalahan apel yang lain, apabila anak-anak butuh bantuan, silakan chat Pak Panji atau WA. Paham ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat ya.
Ya, Pak. Semangat anak-anak ya. Semuanya. Jangan lupa chat di WA absennya. Ya, Pak. Ya.